Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, senang sekali sore ini saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga sahabat semua dalam acara Sehati. Kali ini saya akan menyampaikan atau sharing tentang bagaimana perawatan kolostomi sehari-hari di rumah. Sahabat Zakat TV, sebelum saya mengawali sharing kali ini, mungkin perlu saya jelaskan dulu terlebih dahulu apa itu kolostomi. Mungkin sering bertemu di jalanan, ada orang yang lenggang kangkung gitu ya, penampilannya seperti orang sehat, tapi kemudian ketika bertemu di kamar mandi, dia akan mengeluarkan sesuatu dari balik tubuhnya. Dia akan mengeluarkan sebuah kantong untuk dicuci, kemudian dia akan memasangnya kembali. Itulah mungkin salah satu gambaran tentang pasien dengan kolostomi atau pasien dengan stoma. Kalau boleh saya lihatkan, gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah gambar dari saluran pencernaan kita. Ini adalah usus besar. Pada kondisi tertentu ketika seseorang harus dibuatkan kolostomi, maka di dalam bagian ini akan dipotong dan kemudian akan ditarik sebagian dari usus tersebut keluar dan kemudian akan nampak di permukaan perutnya seperti gambar ini. Inilah pemirsa atau sahabat TV yang dinamakan dengan stoma. Kemudian yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah kapan kolostomi itu dilakukan. Yang pertama, pada pasien dengan sakit peradangan usus. Jadi ada beberapa bagian usus yang kemudian tidak berfungsi sehingga harus diistirahatkan dan dia untuk sementara waktu akan dibuatkan lubang stoma. Yang kedua adalah pada kasus-kasus bayi. Mungkin sahabat Zakat TV sering melihat ada ibu-ibu yang membawa bayinya dengan kantong di perutnya. Itulah biasanya disebabkan karena adanya kelainan, tidak adanya anus pada bayi tersebut atau karena ada penyakit lain, yaitu histrung. Nah, penyakit yang kedua ini dikarenakan tidak adanya persarafan pada bagian anus sampai dengan mungkin sebagian di kolon bagian bawahnya. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, mereka tidak bisa melakukan buang air besar dengan normal. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat bantuan untuk dibuatkan anus sementara yang disebut stoma tadi untuk menghindari terjadinya peradangan usus yang dapat membahayakan jiwa anak atau pasien tersebut. Sebab lain dilakukan operasi atau pembuatan kolostomi ini adalah adanya keganasan, yaitu adanya kanker mungkin di anus atau di bagian usus, yang dimana usus tersebut atau anus tersebut mungkin saja untuk sementara atau selamanya tidak bisa berfungsi. Oleh karena itulah stoma ini juga dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang stoma yang sementara dan satu lagi stoma yang permanen atau menetap untuk seumur hidup pasien tersebut. Kemudian para sahabat Zakat TV, kalau kita dilakukan prosedur operasi kolostomi, kira-kira berapa lama akan dirawat di rumah sakit? Dalam kondisi normal, biasanya mereka akan dirawat selama 5-7 hari. Tapi kembali tergantung dari kondisi pasien tersebut. Ketika kira-kira secara kondisi umum sudah baik dan kemudian sudah mulai berfungsi stomanya dengan baik, yang akan dievaluasi oleh dokter atau perawat yang menangani, maka dia akan diajarkan bagaimana caranya merawat ketika di rumah. Pada saat itulah pasien ini atau pasien beserta keluarganya siap dipulangkan. Kemudian apa yang terjadi setelah pasien dilakukan kolostomi? Para sahabat TV, mereka yang pertama mereka akan mempunyai kantong. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, mereka akan bawa kantong dalam tubuhnya yang akan dipasang di bagian perutnya. Yang kedua, stoma ini akan berfungsi sebagai anus. Jadi pasien ini akan melakukan buang air besar melalui lubang tersebut, sedangkan anus yang di bawah sudah tidak difungsikan lagi. Ini berlaku bisa sementara seperti saya tadi sebutkan atau kemudian selamanya, tergantung dari penyakit tersebut. Kemudian apalagi hal-hal penting yang harus diketahui oleh para pasien ini setelah mempunyai stoma di tubuhnya? Yang pertama, dia harus tahu dan terampil bagaimana merawat stomanya. Jadi dia harus bisa memilih kantong stoma yang baik, memasang dengan baik, dan juga membuang dengan cara yang baik. Yang kedua, dia juga harus tahu
apa dan seperti apa makanan yang harus dipilih sehingga tidak terjadi sumbatan pada stoma atau justru tidak terjadi diare yang akan merepotkan pada saat perawatan atau pada saat memakai stoma tersebut. Yang lain adalah dia harus mengetahui juga tentang bagaimana memodifikasi aktivitas dia sehari-hari pada saat bekerja, pada saat beribadah, pada saat mungkin berenang barangkali, atau juga pada saat jalan-jalan ke mall. Yang terakhir adalah ketika stoma ini bersifat menahun, yang penting diketahui adalah bagaimana dia melakukan irigasi stoma. Nah, dari kesemuanya ini, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membersihkan dan mengganti kantong stoma. Pemirsa Cakap TV, saya kira itu saja yang nanti akan kita sampaikan, yaitu bagaimana cara merawat dan mengganti stoma sehingga tidak terjadi komplikasi, yaitu berupa iritasi di sekitar daerah atau kulit daerah sekitar stomanya. Saya akan kerjakan setelah jeda yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Cakap TV, kembali bersama saya, Cheving Lestari, untuk sharing tentang serba-serbi perawatan kolostomi di rumah. Dari penjelasan tadi mungkin saya ingin melanjutkan atau menekankan bahwa kolostomi ini atau operasi ini bisa mengenai siapa aja, baik dari mulai bayi baru lahir, anak-anak, maupun orang dewasa, bahkan sampai lansia. Penyebabnya tadi sudah saya sampaikan. Hal yang lain yang mungkin belum saya sampaikan adalah adanya kecelakaan. Jadi seseorang bisa saja mengalami kecelakaan, kemudian terjadi kerusakan pada organ ususnya atau organ abdomennya atau organ perutnya, sehingga dia harus dipasang kolostomi. Sahabat Cakap TV, saya saat ini akan mengenalkan beberapa alat yang ada hubungannya dengan para pasien atau para mereka yang menggunakan atau memiliki stoma ini. Yang pertama adalah mereka tidak akan terlepas dari kantong yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin saya kenalkan jenis-jenis kantongnya. Yang pertama ini adalah kantong stoma atau kantong kolostomi yang digunakan oleh pasien anak. Jadi ini bentuknya kecil, kemudian ada juga di dalamnya ada ukuran-ukurannya yang bisa disesuaikan dengan bentuk stomanya atau ukuran stomanya. Ini bentuknya datar. Dan kemudian ini merupakan satu bagian dengan kantong stoma tersebut. Kemudian yang lain adalah, ada bentuk yang lain. Kalau tadi bisa dialirkan, maka pada kantong yang satu ini bentuknya tertutup bawahnya. Ya, jadi bentuknya tertutup, kemudian masih flat dan lubangnya lebih besar. Nah, para pemirsa sahabat Cakap TV, kita lihat di sini ada bagian yang berwarna biru. Nah, mungkin ini yang penting diperhatikan oleh para pasien stoma ini, di mana garis biru merupakan batas di mana bagian dari dasar atau kita sebut base plate dari kantong kolostomi ini bisa digunting. Jadi tidak boleh melebihi bagian biru karena dia akan bocor kantongnya. Ini juga sama, ini adalah satu kantong. Jadi satu kantong, satu set dengan base plate-nya menjadi satu. Bentuk yang lain adalah ini lebih jelas lagi, sahabat Cakap TV. Di sini terlihat ada lingkaran-lingkaran dengan berbagai macam ukuran. Nah, ini juga memudahkan kita untuk menggunting sesuai dengan ukuran stoma kita. Biasanya seorang penderita stoma itu sudah tahu berapa ukuran stomanya dia. Nanti pada saat peragaan akan saya sampaikan kira-kira bagaimana cara mengukur stoma tersebut. Nah, di sini juga akan sangat mudah dibilang stop. Jadi pada saat garis stop itulah kita tidak boleh menggunting kembali. Prinsipnya sama dengan kantong yang sebelumnya. Kantong ini kalau tadi yang kedua, yang seperti ini. Jadi ada kantong yang seperti ini.
ini tidak terlihat, ini namanya opak, sedangkan yang satu ini adalah transparan. Para sahabat TV, biasanya pasien-pasien dengan baru operasi, mereka akan mendapatkan kantong yang seperti ini, sehingga para dokter, para perawat yang merawat bisa mengobservasi dengan mudah atau melihat dengan mudah kira-kira ada perdarahan atau ada apa di stoma tersebut. Tapi jika sudah di rumah, biasanya para pasien ini sering lebih suka dengan kantong yang seperti ini karena tidak terlihat, mohon maaf, kotorannya, sehingga nyaman untuk dirinya dan juga mungkin untuk orang lain. Kemudian bentuk yang lain adalah satu ini namanya ya seperti ini. Jadi ini terpisah dari kantongnya sehingga bisa dipasangkan. Biasanya para pasien ini membeli menjadi satu set. Nah, kemudian berapa lama kantong ini bisa bertahan? Ini sangat ditentukan oleh teknik atau memasangnya seperti apa. Jika memasangnya baik, maka rata-rata kantong stoma seperti ini bisa tahan antara 5-7 hari. Bahkan pada beberapa pasien yang sudah lama memakai, mereka bisa tahan sampai 10 hari. Kemudian para pemirsa sahabat Zakat TV, di mana kita bisa mendapatkan kantong ini? Kita bisa dapatkan kantong ini di apotek-apotek. Memang tidak semua apotek menyiapkan, tapi di apotek-apotek besar kita bisa temui kantong-kantong seperti ini. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah ada satu jenis kantong lagi yang mungkin para pasien ini bisa beli di apotek, di hampir semua apotek, tapi bentuknya plastik, dan itu mungkin yang harus dihindari karena para sahabat Zakat TV, mungkin kita bisa lihat ini adalah namanya hidrokoloid. Jadi kantong ini atau bagian base plate-nya ini atau dasarnya ini dibuat dari hidrokoloid. Inilah yang menyebabkan aman di kulit kita. Berbeda dengan kantong yang menggunakan plastik atau lem atau double tip, maka itu biasanya akan mengiritasi kulit dan akan menjadi penderitaan tersendiri untuk pasiennya. Yang selanjutnya, alat yang ingin saya kenalkan pada saat mengganti atau membersihkan stoma adalah tisu. Jadi tisu basah ini bisa tisu apa saja, jadi bisa digunakan tisu apa saja. Bahkan kalaupun tidak ada, sebenarnya membersihkan stoma tersebut tidak harus menggunakan tisu. Pasien-pasien dengan stoma yang baik atau stoma yang sehat, yang kira-kira gambarnya seperti ini, bisa misalnya saya pasang di sini. Ini bisa dibersihkan dengan cara mandi. Jadi pasiennya boleh mandi di kamar mandi, atau kalaupun bayinya juga boleh dimandikan seperti bayi-bayi lainnya. Ini dalam kondisi stoma yang sehat. Jadi tidak memerlukan lagi tisu dan tisu basah dan sebagainya. Jadi ini mungkin mudah sekali buat ibu-ibu di rumah. Kemudian alat yang lain mungkin sabun. Sabun ini juga bisa digunakan karena biasanya di sekitar stoma itu akan ada banyak lendir. Jadi kalau dia mandi, gunakan sabun juga tidak masalah. Tapi ketika pada saat awal mungkin belum terbiasa, Bapak Ibu bisa menggunakan sabun atau para pasien ini bisa menggunakan sabun untuk membersihkannya. Kemudian yang lain adalah pensil ataupun ballpoint untuk memberikan tanda ukuran pada stoma. Dan mungkin para pasien ini juga bisa meminta kepada apotek untuk mendapatkan skala ukuran stomanya. Jadi di sini kalau kita lihat ada ukuran 35, ada ukuran 30, 25 mm, 20, 15, bahkan sampai ukuran 60 mm. Ini adalah ukuran-ukuran diameter dari stoma yang biasa dijumpai di para pasien tersebut. Alat yang lain adalah plester. Kalau bisa plesternya jangan yang warna coklat, karena biasanya itu iritasi terhadap kulit. Jadi kalau bisa warnanya yang plasternya adalah plaster yang hipoalergenik atau tidak menimbulkan alergi pada kulit. Kemudian yang lain adalah mungkin hand rub atau antiseptik untuk tangan yang akan kita gunakan. Kemudian kita biasa sediakan tisu di rumah. Kalau di rumah saya kita sering pakai sarung tangan. Tapi buat ibu-ibu di rumah, buat para pasien di rumah, saya kira tidak perlu menggunakan sarung tangan karena itu adalah bagian dari tubuh sendiri. Kemudian kantong plastik atau mungkin bisa juga tempat sampah. Gitu. Kemudian untuk bayi-bayi, biasanya ibu-ibu perlu underpad.
Jadi underpad atau apa saja atau perlak apa saja yang digunakan untuk menghalangi ketika tiba-tiba fesesnya keluar. Para sahabat Zakat TV, saya akan perlihatkan, saya bawakan sebuah alat peraga. Di sini ada bayi. Mohon maaf, saya bawakannya hanya bayi saja, sehingga mudah untuk kita membayangkan seperti apa perawatannya. Saya akan letakkan, mungkin seperti inilah gambaran bentuk stomanya di bayi. Jadi lokasinya itu di bagian atas, biasanya bayi di bagian atas. Dan kalau pada orang dewasa bisa saja itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri, atau bagian atas atau bagian bawahnya. Gitu. Kemudian yang lain lagi adalah perawatan yang baik ini akan mencegah terjadinya beberapa komplikasi, yaitu yang utama adalah komplikasi iritasi atau lecet-lecet pada kulit sekitar stoma. Bagaimanakah lecet itu nanti kita akan cerita kembali setelah jeda berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali bersama saya. Kali ini saya akan meneruskan penjelasan yang tadi. Kita akan mencoba sharing kira-kira bagaimana cara memberikan perawatan atau cara mengganti, memasang kolostomi yang baik sehingga kolostomi yang kita beli ini bisa bertahan lama. Saya gunakan alat peraga ini, yaitu bayi. Di sini kita lihat ada gambar stoma. Jadi sebenarnya kalau pada pasien yang beneran, maka stoma ini tidak akan terlihat, yang lain tidak akan terlihat. Jadi yang terlihat adalah hanya bentuk yang menonjol saja. Ini akan ditutupi oleh kulit. Jadi ini terletak di bawah kulit perut. Yang terlihat adalah stoma ini. Ini adalah gambaran stoma yang sehat. Nah, bagaimana tadi saya sampaikan, gambaran stoma atau kulit sekitar stoma yang ada iritasinya. Gambarannya adalah seperti ini, pemirsa. Ya. Jadi ini adalah salah satu dari komplikasi atau akibat ketika kita tidak menggunakan kantong stoma yang baik. Ini biasanya disebabkan oleh penggunaan kantong stoma dari kantong plastik atau bahkan menggunakan double tip untuk menempelkan plastik tersebut di kulit sekitar stoma ini. Nah, mudah-mudahan kita semua atau para pasien ini bisa terhindar dari iritasi seperti ini, karena sangat menyakitkan sekali, sangat pedih, dan pada beberapa kasus dia akan banyak mengeluarkan cairan dan juga darah, sehingga untuk menempelkan kantong stomanya menjadi sangat sulit. Dan kalau para pasien mendapatkan keluhan seperti ini, sebaiknya mereka segera datang ke rumah sakit untuk mengkonsultasikan kepada para dokter atau perawat yang memang menekuni ilmu tentang stoma ini. Saya lanjutkan, para sahabat Zakat TV. Bayi ini mempunyai stoma di bagian perut bagian atas. Biasanya ibu-ibu akan sedikit mengalami kesulitan ketika bayi ini akan diganti, terutama pada saat bayinya rewel. Nah, biasanya supaya bayinya rewel, ibu-ibu bisa memberikan mainan terhadap bayi tersebut. Nah, harapannya adalah seorang ibu dengan anak yang menderita atau memiliki stoma, maka dia harus terampil, harus bisa melaksanakan atau penggantian atau perawatan stoma ini di rumah. Demikian juga para pasien. Jadi pasien-pasien atau para orang-orang yang menggunakan stoma, mereka juga harus bisa mengganti stomanya di rumah, dan itu menjadi bagian aktivitas sehari-hari mereka. Baik, pertama yang akan saya sampaikan adalah kita bersihkan pinggir stoma terlebih dahulu. Ya, kita
cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand rub. Setelah itu kita akan membersihkan daerah sekitar stoma menggunakan tisu basah. Kalaupun Bapak dan Ibu atau para pasien tidak bisa mendapatkan tisu basah, maka bisa menggunakan handuk di rumah dengan air hangat, bisa diseka. Apakah kita bisa membersihkan atas stomanya? Bisa. Jadi tidak usah takut, karena itu tidak akan menyakitkan buat pasien dan juga tidak akan berdarah, asal kita melakukannya dengan hati-hati dan gentle. Kita bersihkan saja. Biasanya pada saat membersihkan ini kita akan sering ditemui keluar fesesnya, atau mohon maaf keluar kotorannya. Jadi kita bisa siapkan tisu di tangan kiri kita untuk mengedep atau membendung keluarnya feses tersebut, atau bahkan mungkin biasanya kita bisa membersihkannya. Oleh karena itulah kita juga perlu menyiapkan satu kantong plastik ataupun tempat sampah yang bisa digunakan untuk menampung semua kotoran tersebut atau sampah-sampah tersebut sehingga tidak berantakan kemana-mana. Baik, setelah itu kita tunggu sampai beberapa saat kering. Kemudian setelah itu kita ukur berapa ukuran stomanya. Tadi seperti saya sampaikan, di sini ada beberapa jenis ukuran. Kita ukur persis di bawah atau di dasar stoma tersebut. Para sahabat TV, kalau kita lihat di sini, ini ukurannya adalah 20 mm. Oke, mungkin bisa dilihat 20 mm. Nah, yang penting diperhatikan adalah supaya stomanya tahan lama, maka kita harus betul-betul ukur bagian pangkalnya, bukan bagian atasnya. Jadi yang kita ukur adalah bagian dasarnya. Karena pada prinsipnya base plate itu atau tadi dasarnya, dasar dari stoma ini akan menempel di kulit harus betul-betul nempel di sekitar sini sehingga tidak terjadi kebocoran. Nah, sebelum saya lanjutkan para pemirsa, ini terbuat dari bahan hidrokoloid yang mampu menyerap cairan dari sedikit sampai sedang, sehingga jangan khawatir jika ada cairan-cairan atau lendir-lendir yang keluar dari stoma akan diserap oleh base plate tersebut. Baik pemirsa, kembali setelah kita ukur tadi, maka kita temukan ukurannya 20. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ukuran yang tertera di sini adalah 30. Dan di bawahnya adalah 25. Garis yang putus-putus adalah 25. Maka kalau ukuran 20, kita akan lakukan seperti ini. Kita paskan. Kemudian kita berikan penanda. Kita berikan penanda di mana yang akan kita gunting. Oke. Kemudian kita balik. Setelah itu kemudian kita akan gunting sesuai dengan ukuran yang tadi sudah kita temukan. Hati-hati pada saat menggunting karena, mohon maaf, karena bisa saja bocor atau tertusuk bagian gunting kita. Kalau kita menggunakan gunting seperti ini, yang ujungnya tumpul, maka bagian ujung tumpul ini harus berada di bawah, di bagian dalam dari kantong ini. Kita gunting pemirsa. Oke. Setelah kita mendapatkan ukuran, maka kita akan mendapatkan ukuran seperti ini. Ini adalah ukuran 20. Nah, kemudian kita harus haluskan pinggirnya. Menggunakan jari kita saja, kita haluskan pinggirnya seperti ini. Karena hidrokoloid ini sifatnya lunak, sehingga mudah sekali kita bentuk. Oke. Kemudian setelah itu, jika kemudian masih feses, ada keluar feses, maka kita harus elap kembali. Pastikan bahwa daerah sekitar kulit kering. Karena hidrokoloid ini bisa menempel dengan baik dan bertahan lama jika daerah sekitar kulit atau daerah kulitnya kering. Kemudian kita buka. Kita buka, ini adalah yang tidak kita gunakan, kita buang. Ini kemudian kita masukkan dari bawah.
Sekali lagi pemirsa, para sahabat TV, kita akan posisikan di mana? Tergantung kesenangan ibu. Apakah mengarah ke bawah ataukah mengarah ke samping? Biasanya ibu-ibu lebih suka mengarah ke samping kan akan sangat memudahkan pada saat membuang feses tersebut. Kita arahkan ke samping, kita pasang dari bawahnya persis di bagian dasar dari stoma tersebut. Kemudian kita masukkan. Ya. Kemudian kita rapikan. Ya, pinggirnya. Perhatikan pada saat merapikan karena dia betul-betul harus menempel seluruh bagiannya di kulit. Saya akan angkat. Mungkin ini maaf, ini karena boneka jadi agak sedikit sulit. Jika ada bagian-bagian yang masih menonjol seperti ini, maka kita bisa lakukan dengan menggunting sedikit. Kemudian kita letakkan, ya, satu lagi, ya, seperti ini. Juga di sebelah sini, sehingga akan tekat betul-betul ke kulit bayi tersebut. Oke, sudah selesai. Kemudian kita gunakan tangan kita untuk menghangatkan karena hidrokolit ini adalah akan lebih merekat ketika panas, maka kita akan lakukan seperti ini. Oke, sudah. Kemudian saatnya sekarang kita mengunci bawahnya. Jika ibu-ibu tidak dibekali dengan pengunci, maka ini akan menjadi mudah. Cukup dengan tekan ke atas, kemudian ditekan kembali, ya. Kemudian bisa diberikan plester. Atau juga kemudian kita mendapatkan clipper dari apotik, atau pada saat kita membeli maka kita langsung bisa menggunakan clipper tersebut. Kira-kira seperti ini, dan kemudian kita bisa memberikan baju pada pasien ini, atau kita sendiri bisa langsung kalau pasiennya dewasa menggunakan celana. Jadi kita masukkan ke dalam baju kita sehingga tidak terlihat. Maka kalaupun saya seorang penderita stoma, tidak ada satu orang pun yang akan tahu bahwa saya mempunyai kantong di perut saya. Jadi para sahabat TV, demikianlah sharing dari saya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kolostomi ini atau stoma ini bisa mengenai siapa saja, bisa kapan saja, dan di mana saja. Jadi jika seorang pasien mengalami sebuah prosedur ini, maka di kemudian hari atau di hidupnya setelah prosedur ini akan banyak hal-hal yang harus mengalami penyesuaian. Di antaranya adalah bagaimana dia harus bisa merawat dirinya, bagaimana dia bisa beraktivitas dengan stomanya tersebut, bagaimana dia harus bisa beribadah, terutama para muslim yang mungkin menganggap bahwa kotoran atau BAB adalah sebuah najis. Bagaimana juga dia harus melakukan beberapa teknik-teknik yang lain seperti irigasi stoma, sehingga dia bisa sepanjang hari atau selama 8 jam paling tidak terbebas dari feses, dan kemudian dia bisa beraktivitas secara bebas di kantor atau bahkan berenang. Demikian sahabat Zakat TV, hal-hal yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.